Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku sekalian, kali ini saya akan membacakan sebuah dongeng atau legenda yang saya ambil dalam satu buah buku yang berjudul Bambang Pajarkrono Kahanane Ponorogo Zaman Moho Prabu Erlangga, yang dianggit atau dituliskan dalam bahasa Jawa oleh Guno Repto. Yang buku ini kababar dening atau diterbitkan oleh keluarga Raoyan Sosro Handoko Raden Suparwo. Buku ini sudah dicetak kali kedua. Yang saya baca ini sudah cetakan kali kedua, yang ditulis pada mungkin akhir penulisan ini di tanggal 17 Januari 1983, dan dituliskan juga dalam buku ini, buku yang sah bila dibubuhi tanda tangan salah satu dari Raoyan Sosro Handoko atau Raden Suparwo. Nah, ini saya bacakan bahasa Jawanya, juga bahasa Indonesianya nanti. Ada satu keraton di sini yang dituliskan adalah Keraton Dahono. Keraton Dahono apa mungkin juga Mindahono, kan kita juga nggak tahu Dahono, Mindahono. Nah, kalau Wahono, Wahono, kan ada bukunya Mbah Pro Wijoyo itu kan Serat Kondo Wahono atau Babat Kondo Wahono, Kondo Wahono jebule ya. Nah ini Dahono, Mindahono, itu bisa juga. Tapi karena ini sebuah legenda, juga sebuah cerita yang atau legenda yang sulit untuk dibuktikan keberadaannya, karena menceritakan tentang kerajaan Wongker Seruman, menceritakan kerajaan Dahono dan Wongker Seruman, Prabu Boko, Betari Mamangsari, tokoh-tokoh yang sulit untuk kita buktikan karena adalah dari bangsa lelembut atau bongsone kang alus, gitu ya. Tapi lebih ini juga baik sebagai memperkaya wawasan kita, juga sebagai cara bahwasanya wacana kita adalah semacam ini. Selain ada sebuah kerajaan Wengker di masa Kethuwijaya, ada kerajaan Wengker Seluman. Nah, mari kita simak bagaimana tentang keberadaan isi dari buku Bambang Pajarkrono yang berjudulkan Bambang Pajarkrono yang dianggit oleh Guno Repto. Di bab pertama akan saya bacakan tentang judulnya adalah Keraton Dahono, yakni menceritakan bagaimana kerajaan Dahono yang berupa kerajaan, di sini ditulis ya, ditulis juga di alinea yang kedua, senajan Sang Maharaja mau awujud perayangan wadon, jadi adalah siluman perempuan, iwa dene bab tataning kaprabun ora beda karo saling meraih raja-raja gung binedara kang wujud manungsa. Tidak ya. Jadi meskipun dia adalah lelembut atau bangsa jin dari perempuan, tapi cara menata kerajaan, cara menatanya pemerintahan kerajaan itu juga tidak beda dengan raja-raja yang berwujud manusia. Malah bisa nyuromaake kawibawane, jadi menambah wibawaan Kraton Lionegoro. Rene Sang Maharaja mau dlegere dudu janma manungsa, mula wewengkone reh-rehane babar pisan ora ana manungsa kang kalebu wewengkone. Jadi tidak ada prajurit manusia, tidak ada bentuk manusia. Yang dipimpin adalah semua adalah bangsa halus, bangsa yang tidak terlihat oleh kita, gitu. Tapi di sini dituliskan di alinea yang ketiga, yen awan-awan kon mau awujud alas gung aliwang liwung, banget wingit serta angker, bebasan jan memoro jan mau mati. Jadi di tengah hutan yang angker,
Ing wayah iku sang raja putri angro. Jadi di sini dituliskan sang raja putri angroso raksesi. Jadi raja putra itu sepertinya adalah raksasa perempuan. Raksesi itu raksesi adalah raksasa perempuan. Dan para kawula gedhe cilik wujud kewan alas lan maneka warna. Ini bila siang terjadi seperti itu. Jadilah seperti itulah keadaan. Namun bagaimana kelanjutannya kisah ini nanti saya bahasa Indonesiakan dan silahkan untuk disimak. Monggo. Inilah buku Bambang Pajarkrono yang menceritakan keadaan Ponorogo di zaman Mahaprabu Erlangga yang dituliskan oleh Gunoripto, diterbitkan keluarga Raoyan Sosrohandoko Raden Suparwo. Bab pertama, Keraton Dahono. Pada masa pemerintahan Prabu Erlangga, di antara Gunung Wilis dan Gunung Lawu ada sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut bernama Dahana. Yang menjadi raja adalah siluman perempuan yang elok rupawan, belum memiliki suami yang diajak untuk mengurusi kerajaan sebesar itu. Meskipun sang raja berupa perayangan perempuan, tapi dalam mengurus kerajaan tidak beda dengan raja-raja manusia yang memiliki sebuah wilayah kerajaan besar. Bahkan Raja Putri menambah kewibawaan dengan kerajaan lain. Bila siang hari, pada kerajaan tersebut nampaknya hanyalah hutan belantara yang bersifat dan momoro dan memati. Betapa tidak, karena di siang hari raja perempuan berwujud bagaikan raksasa putri, sedangkan para prajurit Kawulo Manggoluyudo sekalipun berubah menjadi hewan liar yang ganas, siap menerkam siapa saja yang memasuki wilayah tersebut. Hal tersebut terjadi karena kewibawaan dari sang Bagaskara, yakni cahaya matahari. Bila malam hari berwujud seperti manusia, tapi karena kejayaan dari sang Bagaskara, maka semua isi kerajaan menjadi hewan-hewan liar. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan Dahana ini, sang Raja Putri dihadap oleh para abdinya, yakni para prajurit mantri bupati, senopati perang, dan mahapati. Mereka membicarakan tentang keadaan sang putri yang belum memiliki pasangan untuk memerintah kerajaan Dahana. Di waktu itu, Raja Putri Sri Batari Mamangsari
menanyakan keadaan kerajaan dan juga para kawula kepada sang patih. Sang patih menyahut, "Duh Gusti, bagaimanapun keadaan kerajaan ini, semua selamat dari mara bahaya." Sang Raja Putri Sri Batari Mamangsari menatap lembut kepada semua yang hadir. Dengan senyum simpul yang menawan, ia berdiri. Semua yang datang kagum melihat kecantikan sang Raja Putri, tapi mereka merasa bahwa mereka hanya kawula. Mereka pun hanya mampu menunduk sambil melirik keelokan wajah sang Raja Putri Batari Mamangsari. Sang Raja Putri Batari Mamangsari berujar, "Ya, kawulaku semua selamat dari apapun. Kawulaku semua merasakan keayeman dan ketentreman. Tapi aku masih kurang yang aku miliki, Paman Patih Manggolojudo." Sang Mahapatih bergetar dadanya karena ketakutan mendapat sebutan dari sang Raja Putri. Ia menyembah lalu berujar, "Apa yang Paduka Prabu Putri Mamangsari inginkan, kami dan para prajurit akan segera mencarikan." Batari Mamangsari bangkit dari duduk di singgasananya, kemudian berdiri menatap semua yang hadir. Lalu dia berujar, "Saya belum memiliki pasangan hidup. Mungkinkah Paman Patih bisa hidup tanpa Nyai Patih? Itu yang belum aku miliki, Paman." Patih Manggolojudo menyembah. Kemudian dia berkata, "Wahai sang Raja Putri Batari Mamangsari, kiranya siapa yang layak untuk mendampingi hidup sang Batari, kami akan datang untuk mengajaknya ke kerajaan Dahana mendampingi hidup sang Putri Batari Mamangsari." Senopati menyembah dan berkata, "Bila nanti dia tidak mau, maka pedangku yang akan bicara untuk membawanya ke kerajaan Dahana, wahai Raja Putri." Sang Batari Mamangsari berdiri dan menatap abdi keduanya. "Wahai Paman Patih Manggolojudo, wahai Senopati Perang, kamu sendiri tentunya mengerti dan memahami siapa jodoh yang layak berdampingan denganku dengan kebesaran kerajaan Dahana ini." Patih Manggolojudo menunduk. Pun demikian dengan Senopati Perang. Lantas Patih Manggolojudo menyembah
dan mohon izin untuk pergi mencari calon suami dari sang raja putri Batari Mamang Sari. Sedulurku sekalian, demikian dulu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga channel Tonatan TV ini bertambah manfaat. Teriring sebuah ungkapan, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.